Desa Nepen merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Desa Nepen terdiri dari 2 RW, di mana setiap RW-nya terdapat 9 RT. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Nepen adalah berdagang. Desa Nepen memiliki banyak potensi, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Di samping potensi yang dimiliki, terdapat beberapa potensi wisata yang unggul di Desa Nepen. Terdapat 9 duku yang berada di Desa Nepen, di antaranya sebagai berikut: Gatak, Hidroliko, Kembang Sari, Kembang, Lebak, Kestalan, Manggis, Nepen, dan Magangrejo. Beberapa potensi unggulan sebagai kontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Nepen adalah bidang perikanan, bidang industri tekstil, bidang industri mebel, dan bidang sektor pertanian. Keadaan alam di Desa Nepen cukup asri dikarenakan masih banyak persawahan dan perkebunan yang juga menjadi mata pencaharian masyarakat. Tidak hanya itu, Desa Nepen juga memiliki sumber mata air yang sangat melimpah. Sumber mata air tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk irigasi, kebutuhan sehari-hari, dan juga dimanfaatkan sebagai wisata, yaitu Umbul Langse, wisata alam panorama, dan wisata Kalitalang. Kemajuan yang diperoleh Desa Nepen dapat dilihat dari potensi wisatanya yang berupa Umbul Langse dan wisata alam panorama. Dengan adanya objek wisata yang berada di Desa Nepen dapat memberikan pengaruh ekonomi bagi masyarakat sekitar. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat Desa Nepen yaitu termasuk menengah ke atas dan menengah ke bawah. Tidak hanya itu, di Desa Nepen juga banyak UMKM seperti pembuatan telur asin, pembuatan keripik singkong, konveksi perlengkapan pramuka, usaha pembuatan rambak, dan usaha pembuatan roti. Masyarakat Desa Nepen mayoritas beragama Islam. Di setiap dusun di Desa Nepen sendiri sudah memiliki masjid maupun musola. Setiap harinya terdapat kegiatan beribadah sholat berjamaah dan terdapat lembaga pendidikan Al-Quran, yaitu Madrasah Diniyah Hudairi. Kegiatan rutinnya seperti pengajian, sholawatan, berjanji, semakan ibu-ibu, yasinan, dan latihan hadroh anak-anak maupun remaja. Terdapat beberapa kegiatan sosial yang dilakukan, di antaranya arisan ibu-ibu PKK, kumpulan Karang Taruna, kumpulan bapak-bapak, germas, posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, yasinan dan tahlil, pengajian, pertemuan program keluarga harapan, kerja bakti, bank sampah, toga, dan masih banyak lagi. Untuk menjaga kesehatan masyarakat, di Desa Nepen ini rutin mengadakan posyandu yang terdiri dari posyandu balita, posyandu remaja, dan posyandu lansia. Posyandu ini rutin dilakukan oleh kader posyandu di setiap bulannya, di setiap dusun yang ada di Desa Nepen. Yang masih menjadi permasalahan di Desa Nepen ini adalah permasalahan stunting. Menurut data yang diperoleh, permasalahan stunting di Kabupaten Boyolali masih cukup tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Nepen cukup baik. Dari hasil observasi yang kami temukan, banyak masyarakat yang berpendidikan sampai ke jenjang kuliah. Di Desa Nepen terdapat 2 sekolah SD, yaitu SD Negeri 1 Nepen dan SD Negeri 2 Nepen. Desa Nepen terdiri dari 2 RW, di mana setiap RW-nya terdapat 9 RT. Pemerintah di Desa Nepen sudah berjalan dengan baik. Di setiap bulannya, mereka mengadakan rapat rutin di setiap dusunnya untuk membahas mengenai program-program kerja untuk menunjang Desa Nepen agar dapat memajukan desa. Mengajar Taman Pendidikan Al-Quran 2 kali dalam seminggu yang dilaksanakan di TPQ Dusun Manggis dan Madrasah Diniyah Nihayatul Bari, Dusun Kestalan. Kajian rutin masyarakat seperti kegiatan berjanjian, hadroh, semaan, dan yasinan bapak-bapak.
Outbound Santri, KKN 121 mengadakan outbound bersama Madrasah Diniyah Nihayatul Bari. Pawai Ta'aruf Santri, KKN 121 bersama guru TPQ dan anak-anak Madrasah Diniyah Nihayatul Bari mengikuti kegiatan Pawai Ta'aruf Santri yang diselenggarakan sekecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Donasi Al-Quran dan Iqra, kelompok 121 mendapatkan 20 Al-Quran dan 40 Iqra dari Lembaga Sosial Keagamaan, yaitu DT Peduli Solo dan Aksi Cepat Tanggap ACT Surakarta yang diserahkan kepada 4 TPQ yang berada di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Festival Anak Soleh diselenggarakan KKN 121 dilaksanakan di Balai Desa Nepen, yang diikuti oleh anak-anak TPQ di seluruh Desa Nepen dengan jumlah 75 peserta. Kelompok Belajar, KKN 121 membuat bimbingan belajar ceria yang diselenggarakan di RT 09 Dusun Manggis yang diikuti oleh pelajar dari TK hingga SMP. Outbound Anak Sekolah Dasar, dalam rangka masa MPLS, kelompok 121 mengadakan kegiatan outbound pada hari Jumat 21 Juli 2023 di halaman SD Negeri 01 Nepen. Rapat Karang Taruna di Dusun Manggis, Kestalan, dan Lebak. Seminar Kepemudaan. Seminar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengupgrade sumber daya manusia para pemuda di Desa Nepen dalam mengelola sebuah forum pemuda, yaitu Karang Taruna. Posyandu Balita yang dilaksanakan di RT 02 Dusun Kembang Sari dan di Balai Desa Nepen. Kerja bakti yang dilaksanakan di RT 09 Dusun Manggis. Senam ibu-ibu bersama ibu-ibu di Desa Lebak. Pertemuan program Keluarga Harapan. Dalam kegiatan pertemuan tersebut yaitu sosialisasi program Keluarga Harapan atau PKH dan penyuluhan tentang stunting. Bank Sampah. Pengumpulan sampah ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Hasil dari penjualan sampah tersebut masuk dalam kas Dusun Kestalan untuk kegiatan sosial. Kampung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas, KKN kelompok 121 mengikuti sosialisasi kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Lebak, Kestalan, dan juga Manggis. Tanaman Obat Keluarga atau TOGA. Kelompok 121 setiap 1 minggu 3-4 kali membantu merenovasi, merapikan, menyiram, dan menanam tanaman buah, sayur, dan juga rempah-rempah. Seminar Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM, Desa Nepen memiliki destinasi wisata berupa Umbul Langse dan panorama yang dapat memikat wisatawan dari luar daerah. Dalam pendataan tersebut, usaha yang berada di Desa Nepen didominasi usaha makanan yang mencakup telur asin, keripik singkong, roti, cincau, dan lainnya. Di destinasi wisata tersebut belum memiliki pusat oleh-oleh khas Desa Nepen. Maka dari itu, kami melakukan seminar UMKM untuk mendorong jiwa kewirausahaan para pemuda untuk menciptakan usaha yang kreatif dan inovatif.